Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sekarang anakku sehat di semua? Sehat di semua? Sehat Pak Guru. Alhamdulillah kan kalau semuanya sehat ya. Tetapi Bapak Guru selalu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin ngecek kehadiran semuanya hari ini. Hadir di semua hari ini? Hadir Pak Guru. Nah, alhamdulillah kalau kalian rajin semua. Berarti kalian adalah semuanya rajin ya. Ya. Sekarang siapa yang bertugas untuk memimpin doa? Saya Pak Guru. Ya, silakan Anda Andi Alfia untuk memimpin doa, memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan. Seluruhnya siap. Teman-teman, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku perhatian yang sempurna. Amin. kira-kira sudah siap belajar hari ini? Sudah Pak Guru. Kalau sudah siap, silahkan kalian membuka semua alat tulis menulisnya. Ya, jangan lupa semua alat, jangan lupa bukunya juga dikasih keluar ya. Ya, silahkan dibuka bukunya. Oke, kalau sudah siap, ya silakan kembali menghadap ke depan ya. Karena kalian sudah siap, ya untuk lebih semangatnya lagi kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya mari kita melakukan tepus semangat, ya tepus semangat, semangat, kelas 4. Semua, ya. Bapak Guru ingin bertanya, ada berapa nabi dan rasul yang lagi kita imani? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Nah, coba diri, ada berapa? Ada 15 Pak Guru. Ya, jawabannya bagus, cuma belum tepat ya. Masih ada yang lain yang bisa jawab? Coba Nila, ada berapa? 20 Pak Guru. Ya, jawabannya juga masih belum tepat. Masih ada yang lain yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Ya, sekarang ada yang bisa? 25 Pak Guru. Ya, benar sekali. Jadi yang wajib kita imani Nabi dan Rasul itu ada 25 Nabi dan Rasul. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang Bapak Guru ingin bertanya lagi, apakah kalian cinta Nabi dan Rasul? Cinta Pak Guru. Kalau cinta, bagaimana buktinya kalau kalian cinta Nabi dan Rasul? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Coba kita. Mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul Pak Guru. Ya, bagus sekali mengikuti apa yang dikatakan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Sekarang Bapak Guru ingin bertanya lagi, apakah kalian sudah membaca tentang kisah Nabi dan Rasul? Sudah Pak Guru. Ya, kalau sudah, Bapak Guru ingin bertanya lagi, apakah kalian pernah mendengar atau pernah membaca tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam? Sudah Pak Guru. Ya, kalau sudah, ya bagaimana pemahaman kalian, bagaimana pemahaman anak-anakku tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Nah, coba diambil dulu. Diambil. Seluruh tubuhnya terkena penyakit pulih Pak Guru. Ya, seluruh tubuhnya terkena penyakit pulih. Bagus sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ada yang lain yang bisa? Saya Pak Guru. Nah, Nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. ya, bagus sekali. Nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Berarti kalian pernah membaca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, berkenaan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, hari ini
tema pembelajaran kita yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Subtemanya adalah kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Oke anak-anakku, sebelum kita masuk di materi pelajaran kita hari ini tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, mari kita menyanyikan lagu tentang Nabi dan Rasul. Mari kita semua ya menyanyi ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, sholawatullah alaika. Oke anak-anak, sekarang adapun tujuan pembelajaran kita hari ini tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, yaitu yang pertama, ada yang bisa membantu Bapak Guru untuk membacanya? Ya, silakan dipindah. Setelah menonton tayangan video, membaca dan cari jawab peserta dengan mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan tepat. Ya, bagus sekali. Yang pertama tujuan pembelajaran kita, diharapkan nanti setelah kalian menonton video, membaca dan melakukan tanya jawab, kalian mampu meyakini kebenaran Nabi Ayub alaihissalam dengan tepat. Yang kedua, ada yang bisa membantu Bapak Guru? Ya, silakan Bu Hermisa. Setelah menonton tayangan video, membaca dan cari jawab peserta ini akan mendapatkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah kebenaran Nabi Ayub alaihissalam dengan tepat. Ya, bagus sekali. Yang ketiga, ada yang bisa membacanya? Saya Pak. Ya, silakan Nila. Setelah menonton tayangan video, membaca dan tanya jawab peserta didik mampu menjelaskan kisah perjalanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Ya, bagus sekali. Ya, nanti ketika setelah kalian menonton video, membaca dan melakukan tanya jawab, kalian mampu menjelaskan kisah keterangan Nabi Ayub alaihissalam. Yang keempat, Saya Pak. nah, silakan Riri. Setelah menonton tayangan video, membaca dan berdiskusi peserta didik mampu menyimpulkan kisah perjalanan Nabi Ayub alaihissalam Ya. dengan benar. Ya, bagus sekali. Nanti setelah kalian menonton video, baca dan berdiskusi, kalian mampu menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang kelima, ada yang bisa? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Setelah menonton tayangan video, membaca dan berdiskusi peserta didik dapat menceritakan dengan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Ya. Betul sekali. Yang kelima adalah setelah kalian menonton video, membaca dan berdiskusi, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Oke anak-anakku, sekarang kegiatan kita adalah Bapak Guru akan membagikan LKPD, ya, gambar kegiatan peserta didik. Ya, nanti dijawab soalnya ya. Saya berikan waktu kira-kira sampai 5 menit untuk menjawabnya. Ya, silakan diisi, silakan dijawab. Ya. Baca betul-betul soalnya ya. Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai sambil semua ya. Oke.
Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah ya, silahkan kalian buka bukunya, buku paketnya ya. Kalian buka bukunya di mulai halaman 47 sampai 48, yaitu tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi tolong dibaca baik-baik, disimak baik-baik, ya, dipahami isinya ya. Ya. Oke, sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai, nah sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan menonton video. Nah, menonton tayangan video tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, nanti anak-anakku silahkan persiapkan buku catatannya. Ada semua buku catatannya? Ya. Kalian perlu mencatat hal-hal yang perlu dianggap penting dalam kisah teladan Nabi Ayub ini. Yang pertama kalian nanti catat ya cobaan-cobaan apa saja yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah contoh sikap teladan apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, tolong dicatat ya. Ya, jadi diperhatikan dengan baik apa yang nanti disimak atau dilihat di tayangan video tersebut. Ya, oke, sudah siap? Sudah siap menonton videonya? Sudah siap? Ya, silakan buka buku catatannya. Nanti dicatat yang seperti ya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, kesabaran yang berbuah hikmat. Kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di hatinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satu pun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita terlalu larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar.
Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan memberikan hujan dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memanjang itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbalik di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberikannya kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Shor ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi. Oke anak-anak semua, sekarang setelah kalian tadi menonton tayangan video tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab ya, berdasarkan video yang kalian saksikan tadi. Pertanyaan pertama, cobaan apa saja yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ada yang bisa menjawab? Saya Guru. Coba bisa dulu, bisa. Kehilangan harta bendanya Pak Guru. Ya, yang pertama adalah kehilangan harta bendanya. Betul sekali. Semua tanamannya dan hewan peliharaannya, hewan ternaknya itu mati semua. Ya. Yang kedua, yang bisa? Saya Pak Guru. Coba Adi Firda. Apa Adi Firda? Anak-anaknya. Ya. Yang kedua, kehilangan anak-anaknya. Ada berapa tadi jumlah anaknya? Ada 12 orang. Semuanya meninggal dunia. Yang ketiga, ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Coba Nadia. Mendapat ujian berupa penyakit kulit Pak Guru. Ya, betul sekali. Mendapat ujian berupa penyakit kulit. Ya, dia dikena penyakit kulit. Ya, selama 18 tahun. Ya, selama 18 tahun. Berapa lama dia mendapatkan kenikmatan dari Allah? 20 tahun. Dan dia mendapatkan cobaan yaitu dengan penyakit kulitnya itu selama 18 tahun. Ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Coba kalian simak. Kalian simak ya. Contoh sikap teladan apa yang kita bisa teladani dari Nabi Ayub alaihissalam? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Nah, coba ini bisa. Kesabarannya. Ya, kesabarannya yang luar biasa. Ya. Kita tadi saksikan bersama Nabi Ayub ini yang pertama-tama semua harta bendanya ya hilang. Mulai dari hewan ternaknya, tanamannya semua mati. Kemudian anak-anaknya pula meninggal dunia. Kemudian diberikan penyakit yaitu penyakit kulit. Tetapi dia selalu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu sabar. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang bisa coba sikap teladan apa yang kita bisa contoh yang kedua? Saya Pak Guru. Ya, coba Akila. Dermawannya. Kedermawanannya. Ya, betul sekali. Bagaimana contoh kedermawanannya? Dia selalu membantu orang yang lemah. Ya, seperti fakir miskin dan anak yatim. Yang ketiga, ada yang bisa lagi? Apalagi yang bisa kita contoh dari sikap teladan Nabi Ayub alaihissalam? Saya Pak Guru. Coba. Selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Jadi meskipun Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah, tetapi dia selalu berdoa agar penyakitnya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke anak-anak semua, sekarang giliran kalian yang akan bertanya ya. Barangkali ada yang kurang dipahami dari kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nah sekarang kalian silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya Pak Guru. Nah, kalian bisa silakan. Siapa nama istri Nabi Ayub alaihissalam? Ya, siapa nama istri Nabi Ayub alaihissalam? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Coba Adi Pirsa. Nah, namanya siapa? Rahma. Betul tidak? Betul? Ya, nama istrinya Nabi Ayub namanya Rahma. Nah, masih ada yang bertanya? Saya Pak Guru. Coba Adi Firda. Mengapa Nabi Ayub diusir dari negerinya? Ya, mengapa Nabi Ayub ini diusir dari negerinya? Ya, ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Akila. Karena orang-orang takut tertular penyakitnya. Ya, betul sekali. Karena orang-orang takut tertular penyakitnya. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Kalian hebat ya. Oke, nah aku sekarang kegiatan kita adalah akan melakukan diskusi. Yaitu temanya tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam hari ini. Ya, kalian membuat ringkasan cerita tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi nanti di ringkasan ceritanya itu kalian tulis hal-hal yang penting ya. Ya, dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, jadi kesimpulan ceritanya yang kalian catat. Kemudian setelah kalian nanti melakukan diskusi, nah, kalian melakukan presentasi. Salah satu di antara kelompok kalian akan melakukan presentasi atau menyampaikan hasil diskusinya di depan teman kalian. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, saya akan bagi kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok yang bagian di sini ya. Yaitu kelompoknya Adi dan Nisa. Di sini 3 orang. Ya, silakan bisa bergabung. Ya. Nah, untuk kelompok kedua, ya, yaitu Neila dengan Andi Firda. Kemudian kelompok ketiga adalah Akila dengan Riri. Ya, silakan kalian mulai berdiskusi sekarang. Ya. Jadi silakan bicara. Kalian sudah selesai? Saya Pak Guru. Ya. Kalau berdua bagaimana? Sudah selesai? Ya. Bertiga? Ya, sudah selesai. Ya. Oke, kalau sudah selesai, ya. Sekarang saya panggil satu perwakilan tiap kelompok untuk memaparkan atau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kita mulai dari kelompok pertama barangkali ya, dan diwakili oleh Adi Elisa. Ya, silakan. Yang lain menyimak ya. Apa yang disampaikan temannya? Ya, kalian simak. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas, akan tetapi beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam adalah sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin dan dijatuh dari orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya bagi yang banyak kami dengan hari berkurang, kemudian ia jadi miskin. Walaupun miskinnya tidak memiliki imannya tidak goyah karena dia ingat bahwa setelahnya sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembali pun kepada Allah. Kemudian Nabi Ayub diuji oleh Allah, yaitu semua anak-anaknya yang berumur 12 meninggal ke dunia. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam kepada pasir yang jauh dan selama yang berduduk karena takut tertular penyakit. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Nah, semuanya artinya kesimpulan daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam sudah disampaikan dengan sangat baik. Ya. Oke, sekarang kita undang kelompok kedua untuk memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi dengan temannya. Ya, dalam hal ini Neila ya, perwakilan dari kelompok kedua. Ya, silakan. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas, akan tetapi beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam adalah sabar dan dermawan, suka
menolak fakir miskin dan piatu dan orang-orang yang berkebutuhan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapatkan ujian dari Allah, makanya yang banyak kali demi kali berkurang sehingga ia jatuh miskin. Semua anak-anaknya yang berjumlah 12 meninggal dunia. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul panas dan gatal sehingga orang-orang meninggal dunia. Ya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk yang kedua. Ya, bagus juga. Artinya kesimpulan dari kisah teladan Nabi Ayub juga sudah tersampaikan. Ya. Oke, selanjutnya kelompok ketiga barangkali diwakili oleh Akila. Silakan. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir, miskin, piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Sekalipun ujian Nabi Ayub silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Semua anak-anaknya yang berjumlah 12 meninggal dunia. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus juga untuk kelompok tiga. Artinya semua dari hasil tadi pemaparan tiap kelompok itu sudah mewakili tentang kesimpulan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, semuanya bagus ya. Ya. Oke, sekarang anak-anakku, ya, tadi kalian sudah simak tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, juga sudah melakukan diskusi, dan juga sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman kalian. Selanjutnya, Bapak Guru ingin kalian bisa menghubungkan tentang sikap teladan Nabi Ayub ini dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang bisa memberikan contoh sikap teladan Nabi Ayub alaihissalam seperti sikap sabar dan sikap dermawan? Adakah yang bisa memberikan contoh sikap teladan? Saya Pak Guru. Ya, silakan Nisa. Selalu bersabar ketika terkena musibah Pak Guru. Contohnya musibah banjir dan kebakaran. Ya, bagus sekali. Jadi implementasi dari sikap sabarnya Nabi Ayub bisa kita contoh. Ya, misalnya ketika kita terkena musibah, apa itu seperti kita terkena musibah banjir yang dialami sekarang oleh masyarakat kita sekarang ya, banyak kebanjiran ya karena hujan terus menerus ya. Ya. Kemudian ketika terkena kebakaran juga harus bersabar. Jadi semuanya itu harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Yang kedua, ada yang bisa memberikan contoh implementasi sikap teladan Nabi Ayub? Nah, misalnya sikap dermawannya. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Pak Guru. Gila. Memberikan sedekah kepada yatim Pak Guru. Ya, implementasi dari sikap dermawan Nabi Ayub alaihissalam contohnya adalah memberikan sedekah kepada, tadi dicontohkan Akila adalah memberikan sedekah kepada anak yatim piatu. Ada yang lain lagi, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Ya, bisa juga di sekolah. Nah, bisa juga kita implementasikan, misalnya ada teman kita yang tidak mempunyai alat tulis menulis karena lupa. Bisa kita membantunya dengan cara meminjamkannya, seperti tidak bawa pulpen kita meminjamkannya. Nah, ya seperti itu. Ya. Oke, sudah paham? Sudah Pak Guru. Oke. Tepuk tangan ke semuanya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Saya Pak Guru. Nah, mungkin kita mulai dari diri barangkali ya. Silakan Riri. Ya, bagus sekali. Menurut kesimpulan Riri, cobaan yang pertama dialami Nabi Ayub alaihissalam adalah dia kehilangan harta bendanya. Yang kedua, ada yang bisa menyimpulkan yang kedua? Saya Pak Guru. Ya, silakan Firda. Kehilangan anak-anaknya. Ya, cobaan kedua yang dialami Nabi Ayub adalah kehilangan anak-anaknya. Ya, yang ketiga, ada yang bisa menyimpulkan yang ketiga? Saya Pak Guru. Ya, ketiga. Nabi Ayub alaihissalam yaitu mendapat ujian berupa penyakit kulit,
Ya, bagus sekali. Kemudian yang ketiga yang diterima Nabi Ayub alaihissalam adalah dia mendapatkan penyakit kulit. Oke, sekarang ada yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Ya. Saya Pak Guru. Nah, silakan diperiksa. Nabi Ayub. Ya, yang pertama teladan Nabi Ayub alaihissalam itu dia bersikap dermawan. Nah, yang kedua, apalagi teladan Nabi Ayub alaihissalam? Saya Pak Guru. Ya, silakan dia. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Ya, yang ketiga. Yang ketiga? Saya Pak Guru. Nah, Akila silakan. Selalu berdoa dan berusaha. Selalu berdoa dan berusaha. Oke, sekarang yang keempat. Nah, Saya Pak Guru. nah, Teladan Nabi Ayub alaihissalam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. nah, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan materi pelajaran kita tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, yaitu yang pertama tadi, coba yang dihadapi Nabi Ayub alaihissalam adalah kehilangan harta bendanya. Yang kedua, anak-anaknya meninggal dunia, ada 12 anaknya ya. Kemudian dia diberikan penyakit kulit, yaitu selama berapa tahun? Selama 18 tahun. Kemudian, teladan apa yang bisa kita teladani? Yang pertama, bersikap dermawan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga adalah selalu berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, sekarang apakah pelajarannya tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Pak Guru. Apakah menarik atau tidak? Menarik Pak Guru. Ya, bagus sekali. Oke, sekarang ya, kalian sudah paham tadi tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam? Sudah Pak Guru. Kalau kalian sudah paham, sekarang kita akan melakukan penilaian. Ya, sekarang kita akan melakukan penilaian. Ya. Sekarang saya akan membagikan tes. Ya, silakan nanti dikerjakan. Mulai sekarang kerja. Yang pertama, perhatikan nama-nama Nabi dan Rasul berikut. Ya, di situ ada daftar nama Nabi dan Rasul. Ya, ada Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Harun, kemudian Nabi Sulaiman. Berdasarkan tabel di atas, Nabi yang diberikan oleh Allah berbagai cobaan terdapat pada nomor berapa? Ya. Kemudian nomor 2 itu perhatikan gambar. Ada gambar di situ, kita lihat gambarnya semua ya. Nah, kira-kira berdasarkan gambar, ya sikap yang dapat kita contoh dari sikap teladan Nabi Ayub adalah apa? Berdasarkan gambar ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah Pak Guru. Nah, kalau sudah selesai, silakan ditumpul soalnya. Ya, ini ya. Oke, sekarang anak-anakku, untuk minggu depan, minggu depan pembelajaran kita adalah tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Jadi silakan kalian belajar di rumah baik-baik, ya bisa kalian baca tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Insyaallah minggu depan kita akan bertemu kembali ya. Oke, sekarang untuk kegiatan kita selanjutnya kita akan menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul. Ya. Sudah siap semua? Sudah Pak Guru. Kalau sudah siap, kita mulai dari sekarang. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub.
Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa wa akhirul khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa Adam, Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub Suhaib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa wa akhirul khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. ya. Dan nanti sekarang, ya kita tepuk tangan semua untuk semangat ya. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya, silakan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama menutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.